Konsultasi Syariah. Memahami konsep rizki dalam Islam, bagian pertama. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Berikut beberapa kesimpulan mengenai konsep rizki dalam Islam. Pertama, semua makhluk yang berakal maupun tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, yang artinya, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bercerita tentang proses penciptaan manusia. Nabi SAW bersabda, ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqih wa ajalih wa amalih wa syakiyyun aw sa'id, yang artinya kemudian diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Muslim. Turunan dari prinsip ini bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, hakikatnya yang memberi rizki mereka adalah Allah dan bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanyalah perantara untuk rizki yang Allah berikan bagi anak-anaknya. Ibnu Katsir menceritakan, ada seseorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adam karena anaknya yang banyak. Kemudian beliau menyampaikan kepada orang ini, anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, silahkan kirim ke sini. Maka orang ini pun terdiam. Catatan, prinsip ini tidak mengajarkan kita agar kita berpangku tangan dan diam tidak bekerja, dengan anggapan semua telah ditakdirkan. Ada beberapa alasan untuk membantah pendapat ini. Pertama, benar, rizki manusia telah ditakdirkan, tetapi takdir itu rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh dijadikan alasan. Kedua, Nabi SAW menjelaskan bahwa tawakal tidak menghilangkan ikhtiar atau usaha mencari rizki. Nabi SAW bersabda, yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Imam Ahmad menjelaskan, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan padanya terdapat perintah mencari rizki. Karena burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari demi mencari rizki. Kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah rizki oleh Allah sampai dia mati. Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas, inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu, fala tastabti'ur rizqa. Ittaqullaha ayuhan nas, wa ajmilu fit talab, khudu ma halla, wa da'u ma harum. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya. Karena itu, jangan kalian merasa rizki kalian terhambat, dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rizki dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Baihaqi, disahihkan Hakim, dan disepakati Az-Zahabi. Syekh Saleh Al-Maghamisi dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seorang lelaki jatuh ke dalam sumur. Ia pun berteriak minta tolong, lalu berhasil mengeluarkan orang itu dari sumur dalam keadaan selamat. Seseorang menyodorkan kepadanya segelas susu untuk diminumnya dan menenangkan keadaannya. Setelah tenang, orang-orang bertanya, bagaimana bisa Anda jatuh ke dalam sumur? Mulailah orang itu bercerita. Lalu ia berdiri di bibir sumur untuk mempraktekkan kronologi saat ia terjatuh ke dalam sumur. Qadarullah, tanpa disengaja, orang itu terjatuh lagi ke dalam sumur dan akhirnya mati. Orang itu diselamatkan oleh Allah karena masih tersisa jatah rizkinya di dunia, yakni 1 gelas susu untuknya. Maka setelah jatah rizkinya disempurnakan untuknya, ia terjatuh di tempat yang sama, kemudian mati. Ketiga,
Hakikat dari rizki adalah apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali, mali." Qala, "Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita, aw labista fa ablaita, aw tasaddaqta fa amdaita." Yang artinya, manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Karena itu, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Orang yang punya 1 ton beras, dia hanya akan makan sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil, dia hanya akan memanfaatkan 1 mobil saja. Orang yang memiliki 100 rumah, dia hanya akan menempati 1 ruangan saja. Padahal semua yang kita kumpulkan sudah pasti akan dihisab oleh Allah. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah. Memahami konsep rizki dalam Islam, bagian pertama. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Berikut beberapa kesimpulan mengenai konsep rizki dalam Islam. Pertama, semua makhluk yang berakal maupun tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma